Bayangkan di sebuah rumah sakit besar pada pagi yang sibuk, seorang cleaning service dengan seragam biru pudar dan tangan penuh noda pel berdiri di hadapan banyak orang. Tiba-tiba, suara hinaan menusuk telinga. "Hei, dasar tukang pel lantai. Kamu gak pantas dekat sama dokter cantik itu. Jangan mimpi melamarnya. Wajahmu aja bikin jijik." Semua mata menatap rendah. Sebagian menahan tawa. Bahkan tunangan dokter itu, seorang dokter kaya lulusan luar negeri, ikut menghinanya terang-terangan. Harga diri cleaning service itu diinjak habis-habisan di depan banyak orang. Namun tak ada yang tahu, dalam hitungan waktu, sebuah kejutan besar akan datang. Kehidupan yang diremehkan itu akan membuat semua kepala tertunduk malu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya pria sederhana yang dihina ini? Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan di komentar dari mana kalian menonton cerita ini. Klik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah terbaik. Semoga yang menekan like, komen, dan subscribe diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sakit besar di tengah kota, suasana pagi selalu dipenuhi hiruk-pikuk. Perawat berlalu lalang, dokter memeriksa berkas, dan pasien menunggu dengan wajah penuh harap. Di antara semua itu, ada seorang pria bernama Bima, seorang cleaning service yang setiap hari menyapu koridor panjang, mengepel lantai licin, dan mengangkat kantong sampah. Seragamnya sederhana, berwarna biru pudar dengan nama rumah sakit di dada kiri. Sepatu karetnya basah oleh cairan pembersih, tangannya berbau obat pel lantai, dan wajahnya selalu berkeringat karena bekerja tanpa henti. Bima sadar, posisinya sering dianggap rendah. Banyak orang hanya melihatnya sebagai bayangan yang melintas di lorong, orang yang tak perlu diperhatikan. Tapi di balik sikapnya yang sederhana, Bima menyimpan perasaan dalam. Sejak beberapa bulan terakhir, matanya tak bisa berhenti memperhatikan seorang dokter muda dan cantik bernama Dr. Maya. Dokter itu terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya, ketegasannya, dan senyum hangat yang membuat pasien merasa tenang. Setiap kali Bima menyapu di depan ruang praktek Maya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu dirinya tidak selevel. Namun rasa kagum itu terus tumbuh, berubah menjadi keberanian kecil. Dalam hati, Bima menyiapkan sesuatu yang nekat, sesuatu yang bahkan mungkin membuatnya dipermalukan. Ia ingin melamar Dr. Maya, meski hanya dengan keberanian dan sebuah cincin sederhana yang ia buat dari kaleng soda bekas. Pagi itu, suasana koridor lantai 3 rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Ada rapat besar dokter-dokter spesialis. Beberapa tamu penting dari luar negeri pun hadir. Maya terlihat berjalan cepat dengan jas putihnya. Rambut hitamnya yang terikat rapi membuatnya semakin anggun. Bima yang sedang mengepel lantai menatapnya sekilas, lalu menunduk. Tapi hatinya berkata, inilah waktunya. Dengan tangan gemetar, Bima menghentikan langkah Maya. "Dokter, boleh saya bicara sebentar?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Maya sempat terkejut, lalu berhenti. Tatapannya bingung melihat cleaning service berani menghentikannya di tengah kesibukan. "Ada apa, Mas Bima?" tanyanya sopan, tetap menjaga wibawa. Bima menarik napas dalam. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan cincin kecil dari kaleng soda yang sudah ia bentuk rapi. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi hati saya tidak bisa berbohong. Dokter Maya, maukah menikah dengan saya?" Sekeliling koridor mendadak hening. Beberapa perawat menahan tawa, sebagian menutup mulutnya terkejut. Seorang dokter senior yang lewat bahkan berhenti, menatap tak percaya. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar cepat di antara staf rumah sakit. Maya sendiri membeku. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat lamaran seperti itu, di tempat dan waktu yang begitu tidak terduga. Wajahnya memerah, bukan karena terharu, melainkan karena menahan malu di depan banyak orang. Belum sempat Maya menjawab, suara tawa keras terdengar dari belakang. Seorang pria tinggi dengan jas dokter mewah, logat asing kental, maju ke depan. "Maya, siapa pria ini? Cleaning service melamarmu?"
Lucu sekali, ujarnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, namun cukup jelas untuk membuat orang lain mendengar. Itulah Dr. Adrian, seorang dokter bedah lulusan luar negeri yang baru sebulan bekerja di rumah sakit itu. Tidak banyak yang tahu, tetapi sebenarnya Adrian adalah tunangan resmi Maya, pilihan keluarga besar Maya yang terpandang. Adrian melangkah mendekati Bima, menatapnya dari atas ke bawah dengan sinis. Kamu bahkan bau cairan pel, dan berani melamar tunangan saya? Kamu kira hidup ini dongeng? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Perawat-perawat mulai berbisik lebih keras. Beberapa menahan tawa melihat keberanian Bima. Ada juga yang merasa iba, tapi tak berani bersuara. Maya akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun tegas. Mas Bima, saya menghargai keberanianmu. Tapi kamu harus tahu posisi kita berbeda. Saya sudah memiliki tunangan. Saya minta maaf. Kata-kata itu menghantam Bima seperti palu. Tangannya yang masih menggenggam cincin kaleng gemetar hebat. Pandangan matanya kabur oleh rasa malu. Semua orang menatapnya seakan ia orang paling bodoh di dunia. Adrian tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, menepuk bahu Bima dengan kasar. Dengar baik-baik. Kamu hanya cleaning service. Tugasmu membersihkan kotoran, bukan mendekati dokter sekelas Maya. Jangan pernah bermimpi lagi. Kalau tidak, aku yang akan pastikan kamu dikeluarkan dari sini. Bima terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi suara seakan tercekik di tenggorokannya. Di sekelilingnya, tawa kecil dan ejekan samar semakin keras. Dengan langkah gontai, Bima menunduk, memasukkan cincin kaleng itu kembali ke sakunya. Ia merasa tubuhnya kaku, wajahnya panas menahan malu. Ia berbalik, mengambil pelnya, dan kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dadanya, luka itu membakar. Koridor kembali dipenuhi suara langkah kaki dan bisik-bisik. Namun satu hal pasti, sejak pagi itu nama Bima akan terus disebut-sebut oleh para staf rumah sakit. Cleaning service nekat melamar dokter cantik, tapi ditolak mentah-mentah karena ternyata dokter itu sudah bertunangan dengan dokter luar negeri. Bima berjalan perlahan ke ruang cleaning service, menutup pintu pelan. Ia duduk di kursi kayu reot, menatap lantai yang baru saja ia pel. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya remuk, tetapi di balik luka itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Bara yang akan menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kejadian lamaran memalukan itu, nama Bima menjadi bahan omongan di seluruh rumah sakit. Hampir setiap lorong berbisik tentangnya. Perawat yang baru datang pagi pun sudah mendengar cerita. Satpam di pintu masuk ikut menertawakan. Bahkan pasien rawat jalan ikut menoleh penasaran setiap kali Bima lewat. Itu dia, bisik seorang perawat sambil menahan tawa ketika melihat Bima mendorong troli berisi ember dan kain pel. Kasihannya, berani banget melamar dokter Maya. Padahal jelas bukan levelnya. Cinta buta namanya. Coba lihat seragamnya. Bau karbol. Masa mau dibandingkan sama dokter luar negeri? Bima hanya menunduk, seakan telinganya sudah kebal terhadap ejekan. Tapi jauh di dalam, setiap kata itu menancap dalam, membuat dadanya perih. Ia ingin marah, tapi yang bisa ia lakukan hanya menggenggam erat gagang pel hingga tangannya memutih. Meski begitu, sesuatu yang tak pernah hilang adalah keberanian matanya. Setiap kali ia tanpa sengaja berpapasan dengan dokter Maya, ia tetap menatap, meski hanya sekilas. Bukan tatapan menuntut, tapi tatapan seorang pria yang pernah mengungkapkan isi hati dan kini mencoba berdiri meski dihina. Maya sendiri merasa serba salah. Ia memang tidak mencintai Bima, bahkan tidak pernah membayangkan pria sederhana itu bisa mendekatinya. Namun setiap kali berjumpa di lorong rumah sakit, ia tidak bisa memalingkan wajah begitu saja. Ada rasa bersalah, rasa kasihan, dan entah sedikit rasa kagum karena keberanian Bima. Siang itu, hujan deras mengguyur kota. Beberapa pasien berlarian dari parkiran menuju lobi, membuat lantai rumah sakit basah kuyup. Bima segera bergerak, mengepel bagian lobi yang licin agar tidak ada pasien terpeleset.
Bajunya basah karena pintu depan yang terus terbuka. Di tengah pekerjaannya, Maya muncul dari arah lift, terburu-buru menuju lobi. Ia baru saja selesai rapat dengan direktur rumah sakit. Rambutnya agak berantakan. Jas putihnya basah terkena tetesan hujan ketika ia keluar sebentar untuk menjemput berkas dari mobil. Saat berjalan cepat, kakinya hampir terpeleset. Refleks, Bima yang berada tak jauh langsung menahan dengan tangannya. "Hati-hati, dokter." Maya terdiam sesaat. Tatapan mereka bertemu, cukup lama untuk membuat suasana mendadak sunyi di sekitar. Beberapa perawat yang melihat langsung berbisik. Bisa-bisanya dia lagi pura-pura jadi pahlawan. Padahal cuma cleaning service. Bima segera melepaskan tangannya, lalu menunduk. "Maaf, saya hanya ingin membantu." Maya menggigit bibirnya, lalu mengangguk. "Terima kasih, Mas Bima." Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. Ada sedikit kehangatan yang membuat Bima membeku. Namun kehangatan itu tidak berlangsung lama. Dari arah pintu, Dr. Adrian masuk dengan payung besar yang dibawa oleh sopir pribadinya. Ia melihat Maya dan langsung menghampiri. "Sayang, kenapa basah begitu? Aku sudah bilang tunggu saja, biar sopir yang ambil berkasnya." Maya tersenyum kaku. "Tidak apa-apa, hanya sebentar." Adrian lalu menoleh ke arah Bima. Tatapannya tajam penuh sinis. "Oh, kamu lagi? Masih berani ada di dekat Maya setelah kejadian kemarin? Kamu tidak tahu malu, ya?" Orang-orang sekitar langsung menahan napas. Suasana menegang. Bima menunduk, mencoba menjauh. Namun Adrian melangkah mendekat. Suaranya makin keras. "Dengar, kalau aku lihat kamu mencoba mendekat lagi, jangan harap kamu bisa bekerja di sini lebih lama. Aku bisa buat kamu dipecat hanya dengan satu kata." Kata-kata itu menusuk. Tapi kali ini Bima tidak mundur begitu saja. Ia mengangkat wajahnya, menatap Adrian dengan mata yang berani. "Saya hanya bekerja sesuai tugas saya, Dok. Membersihkan rumah sakit agar semua orang aman. Tidak lebih." Adrian tersenyum miring, jelas merasa diremehkan. "Tugasmu hanya mengepel lantai. Jangan pernah bermimpi lebih tinggi." Maya segera menarik tangan Adrian, mencoba meredakan. "Adrian, jangan di sini. Ada banyak orang yang melihat." Dengan enggan, Adrian berhenti. Namun sebelum berbalik, ia kembali melontarkan sindiran. "Ingat baik-baik, cleaning service. Dunia ini bukan milik orang sepertimu." Bima menunduk lagi, lalu kembali mendorong trolinya. Namun hatinya bergemuruh. Tatapan Maya tadi, meski hanya sekilas, memberinya kekuatan aneh. Ada sesuatu di balik mata dokter itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah bukan hanya kasihan, tetapi juga rasa ingin tahu. Malam harinya, ketika semua ruangan mulai sepi, Bima membersihkan ruang rapat besar di lantai 6. Ia sendirian, hanya ditemani suara pel lantai yang beradu dengan ubin. Saat sedang merapikan kursi, ia mendengar pintu terbuka. Maya masuk, masih dengan jas putihnya. Bima langsung terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Maya melangkah perlahan. "Mas Bima, saya ingin bicara." Bima menunduk, tangannya memegang erat kain pel. "Kalau soal kejadian kemarin, saya mohon maaf, dokter." Maya menggeleng. "Bukan itu. Saya hanya ingin tahu, kenapa kamu berani melakukan itu? Melamar saya, padahal kamu tahu semua orang akan menertawakanmu." Bima terdiam cukup lama. Suara hujan di luar jendela menjadi latar. Akhirnya ia menjawab dengan suara serak. "Karena hati saya jujur. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi rasa saya tidak bisa dibohongi. Kalau saya diam saja, saya akan menyesal seumur hidup. Jadi lebih baik saya dipermalukan, daripada memendam perasaan yang tidak pernah tersampaikan." Maya menatapnya lama. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar mendengar kata-kata itu. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi ada bagian kecil dari dirinya yang justru terenyuh. Namun sebelum ia sempat menjawab,
pintu ruang rapat kembali terbuka. Adrian masuk dengan wajah curiga. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan dia lagi. Suasana mendadak menegang. Maya membeku. Bima menunduk. Adrian melangkah cepat. Suaranya meninggi. "Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Aku sudah peringatkan. Jangan pernah mendekati tunanganku. Kalau begini, aku akan pastikan kamu tidak hanya dipecat, tapi juga tidak akan diterima di rumah sakit manapun di kota ini." Bima tetap diam, hanya menggenggam kain pelnya erat-erat. Tapi dalam diam itu, ada api yang mulai tumbuh. Api yang perlahan menuntun ke arah kebenaran yang lebih besar. Sebuah rahasia tentang dirinya yang bahkan Adrian tidak tahu. Malam itu, setelah dimaki habis-habisan oleh Dr. Adrian di ruang rapat, Bima berjalan pulang dengan langkah berat. Seragamnya masih basah oleh sisa air pel. Sepatunya berdecit di jalan becek yang penuh genangan. Hatinya campur aduk, antara malu, marah, dan pasrah. Namun di saku celana kirinya, cincin kaleng soda yang sudah penyok karena genggamannya tadi masih tersimpan. Bima duduk di bangku halte dekat rumah kontrakannya. Lampu jalan berkelap-kelip. Hujan masih turun tipis-tipis. Ia mengeluarkan cincin itu, menatapnya lama. Cincin sederhana yang ia buat dengan hati-hati dari kaleng soda bekas, dipotong rapi dengan gunting tua, digosok dengan amplas agar tidak melukai. Semua itu ia lakukan hanya untuk sebuah harapan. Harapan yang kini berubah jadi bahan tertawaan satu rumah sakit. "Apa aku memang sebodoh itu?" gumamnya lirih. Di dalam hatinya, ia ingin menyerah. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mengingat tatapan Dokter Maya, tatapan yang ia lihat siang tadi di lobi dan malam di ruang rapat, ada sesuatu yang menahannya. Tatapan itu berbeda dari ejekan semua orang. Ada kelembutan yang sulit ia mengerti. Keesokan harinya, gosip semakin panas. Hampir semua staf rumah sakit membicarakan Bima. "Cincin dari kaleng soda," katanya. "Astaga, beneran gak ada malu. Kalau aku jadi Maya, sudah kupanggil satpam. Untung tunangannya dokter luar negeri. Kalau nggak bisa bahaya." Bima hanya bisa menunduk setiap kali mendengar. Tapi ia tidak membuang cincin itu. Ia menyimpannya di laci ruang cleaning service, seolah menyimpan bagian dari hatinya sendiri. Siang itu, ia mendapat tugas membersihkan ruang icu. Pekerjaan itu berat karena ia harus ekstra hati-hati, tidak boleh membuat bising, dan selalu memastikan semua bersih dari noda sekecil apapun. Saat ia sedang mengepel lantai, Maya lewat. Rambutnya tergerai sedikit. Wajahnya tampak lelah setelah melakukan operasi panjang. Bima buru-buru menunduk. Namun Maya berhenti, menoleh sebentar. Tatapan itu singkat, tapi cukup membuat dada Bima berdegup. Ia tidak berani bicara, apalagi mendekat. Setelah Maya pergi, salah satu perawat senior mendekat dengan wajah sinis. "Mas Bima, dengar-dengar kamu masih simpan cincin kalengmu itu? Mau dipakai lagi? Atau mau coba melamar orang lain di sini?" Perawat lain tertawa. "Kalau mau, coba saja ke perawat magang. Siapa tahu mau, lumayan kan naik level." Bima menggenggam erat kain pelnya, menahan amarah. Tapi ia tidak menjawab. Ia tahu, jika ia membalas, hanya akan memperburuk keadaan. Malam harinya, setelah semua staf pulang, Maya tanpa sengaja lewat ke ruang cleaning service. Ia mencari beberapa berkas yang tertinggal. Saat itu, ia melihat laci terbuka dan cincin kaleng soda di dalamnya. Maya tertegun. Ia mengangkat cincin itu, menatapnya lama. Bayangan Bima yang nekat melamarnya di koridor rumah sakit kembali muncul di kepalanya. Awalnya ia merasa malu, tapi sekarang, ada perasaan lain. Bagaimana mungkin seorang pria sederhana membuat cincin dengan tangannya sendiri hanya untuk mengungkapkan perasaan? Ketika Maya masih menatap cincin itu, tiba-tiba pintu ruang cleaning service terbuka. Bima masuk, kaget melihat Maya sedang memegang cincinnya. Ia terdiam, wajahnya memanas. "Dokter." Suaranya tercekat. Maya buru-buru meletakkan cincin itu kembali di laci. "Maaf, saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin mengambil berkas. Saya lihat cincin ini."
Bima menunduk. Suaranya pelan. Itu cuma kaleng bekas. Tidak seberapa nilainya. Maya menatapnya serius. Tapi kamu membuatnya dengan hati, kan? Bima terdiam. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Maya menambahkan, Bima, kamu tahu saya sudah bertunangan. Kamu tahu betapa tidak mungkin semua ini. Tapi kenapa kamu masih menyimpan harapan itu? Bima mengangkat wajahnya. Matanya berkilat dalam cahaya lampu neon. Karena saya tidak bisa berhenti. Perasaan ini tidak butuh alasan. Kalaupun akhirnya saya dihina, itu lebih baik daripada berbohong pada hati saya sendiri. Maya terpaku. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia ingin membalas. Tapi suaranya hilang. Akhirnya ia hanya berbisik, "Kamu bodoh." Namun bibirnya gemetar, seolah hatinya tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata itu. Tepat saat itu, pintu terbuka keras. Adrian berdiri di sana dengan wajah penuh kecurigaan. Matanya langsung tertuju pada Bima dan Maya yang berdiri berhadapan di ruang sempit itu. "Apa yang kalian lakukan di sini? Lagi-lagi kamu." Suara Adrian meledak. Bima mundur selangkah. Maya terkejut. Wajahnya panik. "Adrian, bukan seperti yang kamu pikirkan." Namun Adrian tidak peduli. Ia melangkah maju, menatap Bima penuh amarah. "Aku sudah bilang 1000 kali, jangan pernah mendekati Maya. Sekarang aku benar-benar akan bertindak. Besok, aku akan bicara dengan direktur rumah sakit. Kamu akan dikeluarkan. Aku jamin itu." Bima menunduk. Tapi kali ini ada api di matanya. Ia menahan diri, meski hatinya sudah hampir meledak. Maya mencoba menghentikan. "Adrian, jangan sekarang. Tidak usah dengan cara seperti ini." Tapi Adrian tidak berhenti. Ia menoleh ke Maya. Suaranya dingin. "Aku tidak mengerti kenapa kamu bahkan mau bicara dengan orang seperti dia. Dia tidak pantas ada di dekatmu, Maya." Maya terdiam, matanya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidaknyamanan dari sikap tunangannya sendiri. Sementara Bima, dengan pelan, mengambil cincin kaleng soda dari laci, menggenggamnya erat. Ia tahu nasibnya mungkin akan berubah mulai besok. Tapi di dalam dadanya, tekadnya semakin kuat. Apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi menunduk begitu saja. Hari berikutnya, suasana rumah sakit semakin panas. Kabar bahwa Dr. Adrian akan melaporkan Bima ke direktur rumah sakit sudah tersebar luas. Para perawat, staf administrasi, bahkan satpam pun ikut menunggu bagaimana nasib cleaning service yang berani menantang seorang dokter luar negeri. Bima sendiri bekerja seperti biasa. Ia menyapu lorong, mengepel lantai, dan mengangkat sampah tanpa menampakkan gelisah. Namun di balik wajah tenangnya, ada badai besar yang berputar di dadanya. Ia tahu, sekali Adrian bicara ke direktur, pekerjaannya bisa lenyap seketika. Sore itu, hujan turun deras. Atap rumah sakit bergemuruh oleh suara air. Beberapa ruangan bocor kecil. Bima naik ke lantai atas untuk mengecek. Saat melewati tangga darurat, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Dr. Maya. Maya berdiri di sana, menatap keluar jendela kecil di tangga darurat. Hujan menetes di kaca, memburamkan pandangan. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya lelah. Ia seperti sedang bersembunyi dari hiruk-pikuk rumah sakit. Bima ragu untuk mendekat, namun langkah kakinya seolah punya kehendak sendiri. Ia berhenti 2 anak tangga di bawah Maya. "Dokter." Suaranya pelan. Maya menoleh, tampak kaget. "Mas Bima, kenapa ada di sini?" Bima menghela napas. "Saya hanya lewat. Tapi, sepertinya dokter sedang butuh tempat tenang." Maya menunduk. Suaranya lirih. "Kadang saya lelah. Semua orang melihat saya sebagai dokter yang sempurna, calon istri dokter luar negeri, anak dari keluarga terpandang. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menanggung semua itu." Bima terdiam, lalu berkata, "Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu, orang yang terlihat kuat sekalipun, tetap butuh didengar." Maya menatapnya.
Sekilas, ia ingin marah karena merasa Bima terlalu berani. Tapi mata pria itu begitu jujur, seolah tidak ada sedikit pun niat buruk. Hening menyelimuti tangga darurat. Hanya suara hujan yang menemani. Lalu tiba-tiba, dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan cincin kaleng soda dari sakunya. Saya tahu ini gila. Saya tahu saya sudah ditertawakan seluruh rumah sakit. Tapi sekali lagi, saya ingin mengatakannya di tempat yang tidak ada orang lain. Dokter Maya, maukah menikah dengan saya? Maya terkejut. Matanya melebar. Mas Bima, kamu. Belum sempat Maya melanjutkan. Suara langkah cepat terdengar dari atas. Adrian muncul. Wajahnya merah padam. Ia melihat Bima berlutut dengan cincin kaleng di tangannya. Lalu melihat Maya yang terdiam. Cukup, teriak Adrian. Suaranya menggema di tangga sempit. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Melamar tunanganku lagi. Kali ini di tangga darurat? Apa kamu ingin mempermalukan Maya untuk kedua kalinya? Bima berdiri perlahan, menatap Adrian tanpa gentar. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya menyampaikan perasaan saya. Adrian mendengus sinis. Perasaan? Perasaanmu itu sampah. Kamu cuma cleaning service. Dunia Maya dan duniamu berbeda. Jangan pernah samakan. Aku yang akan menikahinya. Bukan kamu. Maya mencoba menenangkan. Adrian, tolong jangan di sini. Tapi Adrian tidak peduli. Ia mendekat ke Bima, menatap dengan mata penuh amarah. Besok, aku pastikan kamu hilang dari rumah sakit ini. Kamu tidak akan punya pekerjaan lagi. Mari kita lihat. Setelah itu apa kamu masih berani bermimpi? Bima mengepalkan tangannya, tapi tetap menahan diri. Ia tahu, jika ia melawan, itu hanya akan membuat posisinya lebih buruk. Namun dalam hatinya, ada bisikan yang semakin keras. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus buktikan sesuatu. Maya memandang Bima, lalu menatap Adrian. Hatinya kacau. Ia memang tunangan Adrian, tetapi sikap Adrian membuatnya tidak nyaman. Sementara keberanian Bima, yang dianggap semua orang sebagai kebodohan, justru menyentuh sisi rapuhnya. Akhirnya, Maya berkata pelan, Adrian, cukup. Jangan ancam Mas Bima terus. Kamu tunanganku. Iya. Tapi itu bukan alasan untuk mempermalukan orang lain. Adrian terdiam sesaat, lalu menatap Maya dengan tatapan dingin. Kamu membelanya? Seorang cleaning service. Maya menelan ludah, tidak menjawab. Adrian mendengus, lalu berbalik dengan langkah keras, meninggalkan mereka berdua di tangga darurat. Suara pintu besi menutup keras bergema lama. Setelah hening kembali, Maya menunduk. Mas Bima, kenapa kamu terus lakukan ini? Kamu tahu semuanya mustahil. Bima menatap cincin kaleng di tangannya. Saya tahu mustahil, tapi saya juga tahu, hidup ini penuh kejutan. Saya tidak ingin berhenti hanya karena semua orang bilang tidak mungkin. Maya terdiam lama, lalu berbisik lirih, nyaris tidak terdengar. Kamu benar-benar berbeda. Hujan masih deras di luar. Tangga darurat itu seakan menjadi ruang rahasia, tempat dua dunia yang berbeda bisa bertemu meski hanya sebentar. Dan di dalam hati Maya, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Benih yang bahkan ia sendiri takut akui. Hari Senin pagi, ruang rapat utama rumah sakit penuh sesak. Semua dokter spesialis, kepala perawat, staf administrasi, bahkan beberapa pemegang saham hadir. Di ujung meja panjang duduk direktur rumah sakit, pria paruh baya berwibawa yang dikenal tegas. Di sebelahnya, Dr. Adrian duduk dengan jas dokter putih rapi, wajahnya percaya diri. Di luar ruangan, kabar sudah menyebar. Adrian akan membawa masalah besar ke meja rapat. Masalah seorang cleaning service yang nekat melamar Dr. Maya. Nama Bima kembali jadi topik panas. Bima sendiri sedang mengepel koridor lantai 3. Tidak tahu bahwa hidupnya akan diputuskan di balik pintu ruang rapat. Namun bisik-bisik dari para perawat yang lewat cukup membuat dadanya gelisah. Kasihan juga ya, kalau beneran dipecat. Ya salah dia sendiri.
Siapa suruh berani-berani? Tapi kok aku malah salut sama dia. Berani banget. Bima mendengar semua itu, namun tetap menunduk. Di dalam ruang rapat, Adrian berdiri. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Bapak Direktur, hadirin sekalian. Saya ingin melaporkan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Seorang cleaning service bernama Bima telah berulang kali mendekati tunangan saya, Dr. Maya. Bahkan ia berani melamar di depan umum dengan cincin dari kaleng soda. Ini bukan hanya memalukan, tapi juga mencoreng nama baik rumah sakit. Suasana ruangan riuh. Beberapa dokter berbisik, beberapa tertawa kecil mendengar cerita itu. Seorang dokter spesialis bedah berkata, "Memang keterlaluan. Bagaimana bisa seorang cleaning service berani melamar dokter?" Yang lain menimpali, "Ini bisa jadi presiden buruk. Nanti staf bawahan lain ikut-ikutan." Direktur mengangkat tangannya, membuat ruangan hening. "Saya sudah mendengar gosip ini sejak minggu lalu. Tapi saya ingin mendengar dari Dr. Maya langsung. Maya, apa benar semua yang dikatakan Adrian?" Maya yang duduk di sisi lain meja menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Suaranya pelan tapi jelas. "Benar, Pak Direktur. Mas Bima memang melamar saya. Namun saya tidak merasa dilecehkan. Saya hanya kaget, karena itu dilakukan di tempat umum." Semua mata tertuju pada Maya. Beberapa orang jelas terkejut karena ia tidak langsung membenarkan tuduhan Adrian. Adrian segera memotong. "Maya, kamu terlalu baik. Dia sudah melanggar batas. Orang seperti itu tidak pantas bekerja di sini. Saya minta rumah sakit segera memecatnya." Direktur menghela napas. "Saya akan memanggil Bima untuk mendengar keterangannya. Tidak adil kalau kita hanya mendengar satu sisi." Adrian mengepalkan tangannya. Kesal. Ia tidak menyangka direktur akan memberi ruang bicara untuk seorang cleaning service. Panggilan itu sampai ke telinga Bima. Ia diminta masuk ke ruang rapat. Dengan seragam biru pudar dan sepatu karetnya yang masih basah oleh cairan pel, Bima melangkah masuk. Semua mata memandangnya. Mata penuh ejekan, tatapan sinis, dan beberapa rasa penasaran. Bima berdiri di tengah ruangan. Tangannya gemetar. Direktur menatapnya tajam. "Bima, apakah benar kamu melamar Dr. Maya di koridor rumah sakit?" Bima menarik napas panjang. "Benar, Pak. Saya melakukannya. Saya tahu itu salah tempat dan salah waktu. Tapi perasaan saya terlalu kuat. Saya tidak bisa berbohong pada hati saya sendiri." Ruangan bergemuruh. Beberapa dokter tertawa kecil. Adrian berdiri lagi. Suaranya meninggi. "Lihat, dia sendiri mengakui. Orang ini tidak tahu diri. Dia harus dipecat." Namun sebelum direktur menjawab, Maya tiba-tiba berdiri. Suaranya tegas. "Pak Direktur, saya mohon jangan memecat Mas Bima. Dia memang melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahan yang pantas dihukum seberat itu. Dia hanya menyampaikan perasaannya. Itu manusiawi." Ruangan mendadak hening. Semua orang kaget mendengar pembelaan Maya. Adrian menoleh tajam ke Maya. "Kamu membelanya di depan semua orang." Maya menatap Adrian dengan dingin. "Saya hanya mengatakan yang benar. Mas Bima tidak mengganggu pekerjaan saya. Dia tidak merugikan siapapun." Direktur mengetuk meja. "Cukup. Saya sudah dengar dari kedua belah pihak. Untuk sementara, Bima tidak akan dipecat. Namun saya peringatkan, jangan ulangi hal ini lagi di lingkungan rumah sakit. Fokus pada pekerjaanmu." Bima menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak Direktur." Ia keluar dari ruangan dengan langkah berat namun ada sedikit rasa lega. Namun bisik-bisik dari dalam masih terdengar samar. Kenapa Maya membelanya? Aneh sekali. Jangan-jangan ada sesuatu. Tidak mungkin. Masa dokter cantik itu tertarik pada cleaning service? Bisikan-bisikan itu semakin liar, menyebar cepat ke seluruh rumah sakit. Nama Bima bukan hanya bahan ejekan, tapi kini juga jadi bahan gosip penuh tanda tanya. Maya sendiri, setelah rapat bubar,
berjalan cepat ke tangga darurat. Nafasnya terengah, pikirannya kacau. Ia tidak tahu kenapa tadi berani membela Bima. Ia hanya merasa, itu hal yang benar. Di lantai bawah, Bima sedang duduk sendiri di ruang cleaning service. Ia menggenggam cincin kaleng soda, menatapnya lama. Ia tahu badai belum selesai. Justru gosip akan semakin ganas. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Maya sudah berdiri di pihaknya, meski hanya sedikit. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Apa yang Bima tidak tahu, bisik-bisik di ruang rapat tadi akan memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia lama akan segera terbuka. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam itu rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya putih membelah langit kelam. Di lantai paling atas, pintu menuju helipad terbuka sedikit. Diterpa angin kencang yang membawa air hujan masuk ke dalam lorong. Bima baru saja selesai membersihkan Icu. Meski lelah, langkahnya terarah menuju tangga yang jarang dipakai. Entah kenapa, malam ini ia ingin mencari udara. Hatinya terlalu penuh. Pikirannya bising oleh gosip yang semakin liar sejak rapat siang tadi. Begitu sampai di atap helipad, ia terkejut. Sosok yang tak asing sedang berdiri di sana, menatap hujan lebat yang jatuh menabrak lampu-lampu kecil di tepi landasan. Dokter Maya. Rambutnya basah, jas putihnya basah kuyup menempel di tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Wajahnya murung, matanya kosong menatap ke langit. Dokter. Suara Bima pelan, hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Maya menoleh, kaget melihat Bima. Kenapa kamu di sini? Bima tersenyum tipis. Mungkin karena kita sama-sama butuh tempat untuk melarikan diri. Keduanya terdiam. Hanya suara hujan dan gemuruh langit yang berbicara. Maya akhirnya berkata lirih. Semua orang menatapku berbeda sejak rapat tadi. Mereka menganggap aku aneh karena membelamu. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Seumur hidup aku selalu dijaga, diatur, bahkan dipaksa mengikuti jalan yang bukan pilihanku. Pertunangan dengan Adrian pun bukan sepenuhnya keinginanku. Bima menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, kenapa dokter tetap menerimanya? Maya menunduk. Karena ayahku. Karena keluargaku. Mereka menganggap Adrian pilihan sempurna. Aku hanya bisa menurut. Hening kembali. Bima mendekat beberapa langkah. Meski hujan membasahi tubuhnya. Ia mengeluarkan cincin kaleng soda dari sakunya, menggenggamnya erat. Saya tahu saya bukan pilihan siapapun. Saya hanya cleaning service, orang yang setiap hari membersihkan lantai agar tidak licin. Tapi satu hal yang bisa saya janjikan, saya tidak akan pernah meninggalkan atau merendahkanmu. Kalau boleh jujur, saya lebih rela dihina seluruh dunia, daripada melihatmu dipaksa menjalani hidup yang tidak kamu mau. Maya tercekat. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Ia menatap cincin kaleng itu, benda sederhana yang justru terasa lebih tulus daripada perhiasan mewah yang pernah Adrian berikan. Namun sebelum Maya sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Adrian muncul, wajahnya merah padam meski basah oleh hujan. Aku sudah menduga. Kalian berdua di sini. Suasana langsung menegang. Adrian berjalan cepat mendekat. Suaranya meninggi. Maya, kenapa kamu selalu ada di dekat orang ini? Apa yang dia punya sampai membuatmu rela menentangku di rapat tadi? Maya mundur selangkah. Gelisah. Adrian, jangan salah paham. Aku hanya... Adrian memotong kasar. Cukup. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Mulai sekarang, aku larang kamu bicara dengan dia. Kalau perlu, aku akan gunakan pengaruhku agar dia tidak hanya dipecat, tapi juga tidak punya tempat tinggal di kota ini. Bima mengepalkan tangannya, tapi berusaha tetap tenang. Dokter Adrian, kalau mau marah, marah pada saya. Jangan libatkan Dokter Maya. Dia tidak bersalah. Adrian menoleh. Matanya berkilat. Kamu memang berani, ya? Siapa sebenarnya kamu? Hah?
Kenapa kamu bisa terus menatapku tanpa takut? Padahal kamu hanya cleaning service rendahan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Maya ikut menoleh pada Bima, seakan menunggu jawaban. Bima menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menatap Adrian tanpa menunduk sama sekali. Karena saya tahu, saya bukan hanya apa yang terlihat. Suatu hari, kebenaran akan muncul. Dan saat itu, semua orang akan tahu siapa saya sebenarnya. Adrian tertawa sinis. Kebenaran? Jangan bikin aku tertawa. Dunia ini bukan dongeng. Orang sepertimu tidak akan pernah sejajar denganku. Namun Maya justru terdiam lama. Kata-kata Bima menggema di pikirannya. Bukan hanya apa yang terlihat. Ada misteri yang ia rasakan. Sesuatu yang belum ia ketahui tentang pria sederhana di hadapannya. Hujan semakin deras. Petir menyambar. Cahayanya memantul di genangan air di atap helipad. 3 orang berdiri saling berhadapan, dengan rahasia yang siap meledak kapan saja. Maya akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Adrian, kamu tidak berhak memperlakukan orang lain seperti sampah. Aku mulai lelah dengan caramu." Adrian terkejut. "Maya, kamu..." Namun Maya sudah berbalik, berjalan cepat meninggalkan mereka. Tubuhnya basah kuyup diterpa hujan. Adrian hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat karena tidak menyangka tunangannya sendiri berani melawan. Sementara itu, Bima masih berdiri di tengah hujan, menggenggam cincin kaleng soda erat-erat. Meski tubuhnya gemetar kedinginan, matanya tetap menyala. Malam itu ia tahu, sesuatu telah berubah. Hati Maya sudah mulai bergeser. Dan tak lama lagi, rahasia terbesar tentang dirinya akan terbongkar. Pagi itu, suasana rumah sakit berbeda dari biasanya. Di lobi utama, semua staf berkumpul. Ada rapat mendadak yang dipanggil oleh direktur sendiri. Desas-desus menyebar cepat. Sesuatu yang besar akan diumumkan hari ini. Bima berjalan pelan, mendorong troli pel seperti biasa. Meski badannya lelah setelah malam di helipad yang penuh pertengkaran, ia tetap menunaikan tugas. Beberapa perawat meliriknya sambil berbisik. "Itu dia, si cleaning service nekat. Kudengar Adrian benar-benar minta dia dipecat hari ini." Tapi anehnya direktur malah yang panggil rapat. Bima hanya menunduk. Di dalam hatinya ia sudah pasrah. Jika benar hari ini ia dipecat, ia akan menerimanya. Tapi ada bagian kecil dari dirinya yang berbisik bahwa sesuatu akan berbeda. Ruang rapat penuh. Semua dokter, perawat senior, dan staf administrasi hadir. Di ujung meja, direktur rumah sakit, pria berusia 60 tahun dengan rambut memutih, duduk dengan wajah tegas. Di sampingnya, Dokter Maya duduk gelisah, sedangkan Adrian tanpa percaya diri, senyum sinis terukir di wajahnya. Direktur berdiri, suaranya berat, menggema di ruangan. "Hari ini saya mengumpulkan kalian semua karena ada hal yang harus saya sampaikan. Sebelum itu, saya ingin memanggil seseorang ke depan." Semua mata mengikuti ketika pintu terbuka. Seorang staf memanggil, "Mas Bima, silakan masuk." Bima melangkah perlahan. Seragam birunya kusam, sepatunya masih basah. Ia berdiri di tengah ruangan, menunduk. Adrian langsung maju 1 langkah. Suaranya lantang. "Pak Direktur, saya sudah katakan sejak awal, orang ini tidak pantas ada di sini. Dia melamar tunangan saya, mempermalukan nama rumah sakit. Demi kehormatan kita semua, segera pecat dia." Beberapa dokter mengangguk setuju, beberapa lainnya hanya terdiam. Direktur mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Ia lalu menatap Bima lama, dengan mata yang sulit dibaca. "Sebelum mengambil keputusan, ada satu hal yang harus kalian semua tahu. Ada alasan kenapa Bima bekerja di rumah sakit ini sebagai cleaning service." Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap heran. Direktur menarik napas, lalu berkata pelan tapi jelas, "Bima adalah anak saya." Seolah bom meledak di dalam ruangan. Semua ternganga. Perawat menutup mulut. Dokter saling pandang. Adrian memucat. Bima mengangkat wajahnya,
Matanya bergetar. Ayah. Suaranya lirih. Ya, direktur rumah sakit adalah ayah kandungnya. Selama ini Bima sengaja memilih bekerja sebagai cleaning service, menolak posisi istimewa yang bisa saja ia dapatkan. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa, bagaimana rasanya dihina, dipandang rendah, agar ia benar-benar mengerti dunia dari bawah. Direktur melanjutkan, suaranya tegas. Saya sengaja membiarkan Bima bekerja tanpa ada yang tahu statusnya. Saya ingin dia belajar, melihat dunia nyata, bukan hanya duduk manis sebagai anak direktur. Tapi hari ini, semua orang harus tahu. Dia bukan hanya cleaning service. Dia pewaris rumah sakit ini. Suara riuh langsung pecah. Anak direktur. Tidak mungkin. Pantas dia berani melawan Adrian. Adrian melangkah maju. Wajahnya merah. Pak Direktur, ini pasti lelucon. Bagaimana mungkin? Direktur menatapnya dingin. Kamu terlalu sombong, Adrian. Sejak awal aku sudah ragu dengan sikapmu. Dan hari ini kamu membuktikannya. Kamu memperlakukan bawahanku seperti sampah, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Itu bukan sifat seorang dokter yang pantas memimpin. Adrian terdiam. Wajahnya pucat. Maya sendiri masih membeku. Matanya berkaca-kaca menatap Bima. Semua potongan puzzle yang selama ini membingungkannya kini terjawab. Keberanian Bima, tatapannya yang tidak pernah goyah, kata-kata bahwa dirinya bukan hanya apa yang terlihat. Semua benar. Bima melangkah ke depan, berdiri di samping ayahnya. Ia menatap semua orang di ruangan. Suaranya pelan, tapi penuh ketegasan. Saya tidak pernah ingin dihormati karena nama ayah saya. Saya ingin dikenal sebagai Bima, orang yang bekerja keras, meski hanya membersihkan lantai. Tapi saya juga tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan saya atau orang yang saya cintai. Ruangan terdiam. Semua orang menahan napas. Maya akhirnya berdiri, melangkah ke arah Bima. Tatapannya lembut, berbeda dari sebelumnya. Mas Bima, sejak awal aku salah menilaimu. Maafkan aku. Bima menatapnya lama. Lalu tersenyum tipis. Saya tidak pernah menyalahkan dokter. Adrian tak tahan lagi. Ia menghantam meja dengan tinjunya. Ini tidak adil. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk rumah sakit ini. Dan sekarang kalian semua menyanjung orang yang bahkan tidak pantas melamar Maya. Direktur menatapnya dengan dingin. Adrian, pertunanganmu dengan Maya tidak lagi berlaku. Aku tidak akan menyerahkan anakku pada orang yang tidak bisa menghargai sesama manusia. Suara itu tegas, seperti palu yang memutuskan segalanya. Adrian membeku, wajahnya merah padam. Ia melangkah pergi dengan langkah keras, meninggalkan ruang rapat tanpa menoleh. Semua orang masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Bima berdiri tegak, untuk pertama kalinya bukan sebagai cleaning service yang ditertawakan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Dan Maya, dengan hati yang bergetar, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak pintu itu terbuka pagi ini.